Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Siva Nurmaldina. Di sini saya akan membuat learning journal yang kelima, yang mana sebelumnya sudah membuat dari jurnal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sekarang yaitu learning journal yang keempat. Nah, pada learning journal yang kelima ini, yang maju kompak itu yaitu kelompok 3, yang mana materi itu tentang puitis dokumenter. Nah, teman-teman udah tahu belum nih, puitis dokumenter itu apa ya? Apakah termasuk seperti gaya dokumenter kayak kemarin? Apa beda lagi nih dalam puitis dokumenter? Nah, untuk itu, teman-teman tetap stay tune ya di video ini sampai selesai, oke? Nah, teman-teman, untuk puitis dokumenter yang pertama itu tentang dokumenter puitis. Dokumenter puitis ini berkembang pada tahun 1920-an. Wah, sudah lama banget gitu. Beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia seni yang berkembang di daratan Eropa yang dimulai pada masa itu. Nah, mode puitis ini dimulai bersamaan dengan modernisme sebagai cara untuk mewakili realitas dalam hal serangkaian fragmen, kesan subjektif, tindakan yang tidak koheren, dan asosiasi yang longgar. Nah, pada gaya dokumenter ini juga yaitu menggunakan editing, yaitu yang berkesinambungan yang mengutamakan pada asosiasi atau ritme ketimbang keutuhan cerita yang berdasar pada satu karakter. Jenis dokumenter puitis ini yaitu menyajikan sebuah kemungkinan baru dalam hal menyampaikan informasi, argumen, atau sudut pandang, suasana, mood, dan ritme. Nah, pada editing ini lebih berperan penting dibanding logis tidaknya adegan. Nah, maka gaya dokumenter puitis itu sangat abstrak. Gaya dokumenter ini yang berisikan serangkaian fragmen yang diedit dengan berkesinambungan yang memiliki kesan subjektif yang berasal dari sudut pandang pembuat film, sutradara, dan lebih mengutamakan suasana yang disalurkan melalui visual yang ditampilkan. Jadi pada dokumenter puitis ini itu sebuah dokumenter yang mana itu kayak suara gambar atau suara itu kayak hujan, terus kayak suara angin gitu. Jadi gaya dokumenter ini kayak abstrak. Jadi filmnya itu tidak kayak film yang biasa ditonton di bioskop ataupun lain gitu. Jadi kayak cuman ritmenya, terus alunan musiknya itu harus sama, dan pengeditannya pun itu agak sulit gitu. Jadi harus benar-benar difikirkan pembuatan video ini. Yaitu ada namanya dokumenter reflektif. Nah, menurut Miss Holz 2017, dokumenter reflektif adalah dokumenter yang membuat film mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada, dan penonton harapkan dan mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan dengar dari dunia ini. Dokumenter ini berbentuk dokumenter pertanyaan, terlalu abstrak, merupakan masalah aktual. Nah, pada tipe dokumenter reflektif tujuannya untuk membuka kebenaran lebih lebar kepada penontonnya. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat, artinya si penonton ini dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Justru hal inilah yang menjadikan titik perhatiannya. Dengan menggunakan tipe reflektif, perancang memilih menggunakan tipe ini dikarenakan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah visual dalam membuka kebenaran. Nah, pada dokumenter reflektif ini itu bener-bener emang membuat si penonton tuh bingung, kayak bertanya-tanya, ini filmnya tentang apa ya? Jadi emang nggak kegambar gitu, emang sengaja dibuat abstrak supaya si penontonnya ini
bisa berpikir gitu, kayak kritis tentang film yang sedang ditayangkannya ini. Kan banyak tuh kalau film Indonesia itu yang kayak udah kebaca alurnya, kayak cerita-ceritanya habis ini gini-gini loh. Tetapi kalau untuk gaya dokumenter reflektif ini tidak gitu. Jadi si penontonnya ya harus mikir gitu, kayak membuat si penonton kepo gitu. Ini tentang apa sih? Selalu bertanya-tanya dan ingin mencari tahu tentang film tersebut. Kalau Puitis tadi kan tentang kayak instrumennya, terus kayak gambarnya pun kayak nggak seolah-olah kayak bukan film, cuman kayak instrumen kayak hujan, petir, terus juga kayak suara angin. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa paham tentang puitis dokumenter. Puitis dokumenter kan ada dua tadi itu. Ada namanya dokumenter puitis dan ada namanya dokumenter reflektif. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.